Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Mari di rumah kita masing-masing, teman-teman yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, taruh tangan kananmu di dada, angkat tangan kirimu ke atas. Sama-sama bilang sama saya, aku rindu untuk selalu memuji dan menyembah. Sama-sama bilang sama saya, aku rindu selalu memuji dan menyembah Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya mau selalu menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Amin. Saudara dan saya diciptakan untuk memuji dan menyembah. Itu sebabnya setiap kita menyadari bahwa kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, kalau ada tantangan hidup, datang sama Tuhan. Karena dalam pujian, penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan, kita dapatkan kekuatan yang baru. Ada pengharapan, ada kuasa, ada terobosan yang terjadi dalam hidup kita ketika kita memuji dan menyembah. Itu yang terjadi dalam kehidupan Paulus dan Silas dalam penjara. Ketika mereka terpenjara, mereka lakukan apa? Pujian, penyembahan. Alkitab mencatat orang-orang yang mendengar mereka. Mereka punya alasan mengeluh dengan masalah, dengan beban yang mereka hadapi karena dipenjara oleh karena memberitakan nama Tuhan. Tapi itu tidak mereka lakukan. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak komplain dengan keadaan. Stop tangisi masalahmu, belajar memuji dan menyembah Tuhan. Ya, stop tangisi pergumulan. Life must go on. Hidup harus berjalan terus. Masalah akan tetap terus ada, tetapi kita harus tetap terus maju. Ketik di kolom komentar, saya harus tetap terus maju. Amin. Bagaimana bisa, Pak? Belajar memuji menyembah. Karena dengan kau memuji menyembah Tuhan, masalahmu tetap ada. Mungkin masalahmu tidak hilang. Mungkin masalahmu masih ada. Tapi ketika engkau memuji menyembah Tuhan, kau diberikan kemampuan untuk berjalan maju di tengah-tengah badai. Kau diberikan kemampuan untuk tetap berdiri tegak menghadapi angin ribut dalam rumah tanggamu, dalam ekonomimu, dalam kesehatan. Karena ketika engkau memuji menyembah Tuhan, Alkitab katakan Allah bersemayam, Allah bertakhta di atas puji-pujian umat. Haleluya. Saya ngajak setiap umat Tuhan untuk selalu memuji menyembah Tuhan ketika engkau memulai hari datang sama Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah ada di dalam Bilangan pasalnya yang ke-28. Bilangan pasal 28 ayat yang pertama, ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bilangan pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 8. Kita lihat sama-sama ketika Tuhan menyampaikan pesannya kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. Apa perintah tersebut? Apa perkataan tersebut? Apa pesan Tuhan yang disampaikan? Teman-teman bilang begini, dengan setia. Sama-sama bilang sama saya harus tetap setia. Sama-sama bilang sama saya harus tetap setia. Ini kerinduan Tuhan. Dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan pesankan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel dengan setia, dengan tepat, dengan waktu yang sudah ditetapkan. Ada dua hal, setia dan waktu yang sudah ditetapkan. Maksudnya apa? Begini, setia bicara tentang kontinu, setia bicara tentang terus-menerus, setia bicara tentang apapun yang kita hadapi, kita tetap terus lakukan sesuatu yang kita sudah jalankan. Itu bicara tentang kesetiaan. Dan bicara tentang ketetapan waktu adalah bicara tentang ketaatan. Nah, jadi kesetiaan dalam mengiring Tuhan dan ketaatan dalam menjalankan perintahnya. Itu dua hal yang harus kita lakukan. Apapun keadaan kita, apapun arah lintangan kita, apapun pergumulan kita, dua hal ini pegang, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mengajak setiap kita, ingat dua hal ini, dengan setia dan dengan sebuah ketaatan. Bicara tentang waktu yang sudah ditetapkan. Kita lanjut dulu, ayat 3. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan.
2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari. Ini yang dibilang kesetiaan. Ini yang bilang ketaatan. Waktunya kapan? Setiap hari. Ya. Sebagai korban bakaran yang tetap. Ayat 4. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Sore. Pagi dan senja. Itu bicara tentang sepanjang hari. Saudara, dalam satu hari itu, pagi dan senja, bangsa Israel harus memberikan korban. Nanti kita akan lihat selanjutnya ya. Ayat 5 dulu kita lihat. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap, yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai. Itu yang diajarkan Tuhan. Pertama kali bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di atas gunung Sinai diberikan. Itu menjadi bau yang menyenangkan. Suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi dan sama seperti korban curahan. Haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Saudara perhatikan di sana. Di ayat yang kedua tadi kita lihat ada perintah. Apa itu perintahnya? Haruslah dengan setia dan dengan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Pada waktu yang ditetapkan. Itu bicara tentang sebuah ketaatan. Dan kapan waktunya? Alkitab mencatat setiap hari. Kapan waktunya? Pagi dan petang. Jadi detail ya. Tuhan kalau kasih sesuatu pesan tidak membingungkan sudah. Tuhan kalau kasih sesuatu pesan itu detail dan kita bisa melakukannya. Kalau kita tidak mempertimbangkan, aduh, tapi bagaimana dengan ini ya? Aduh, bagaimana dengan itu ya? Kalau kita tidak mempertimbangkan ya kita tidak akan bingung. Nah, sering kali kita mempertimbangkan sehingga kita membuat kita bingung. Sebenarnya maksud Tuhan gimana sih? Ini udah jelas kok. Setia dan taat. Kenapa taat? Karena waktu-waktunya sudah ditetapkan. Di setiap hari engkau harus mempersembahkan. Ada korban pagi, ada korban petang. Saudara, jadi pertanyaan begini. Apa sih yang sedang Tuhan mau sampaikan pesan ini? Karena begini, apakah Tuhan membutuhkan kambing domba itu? Apakah Tuhan memerlukan itu semua yang diberikan kepada bangsa Israel? Saya pikir tidak. Kenapa? Karena Alkitab katakan semua milik Tuhan. Ya, semua milik Tuhan. Bumi beserta isinya semua milik Tuhan. Lalu kenapa Tuhan minta Tuhan mempersembahkan? Apakah Tuhan tidak ambil domba sendiri? Ini bicara tentang ketaatan. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus taat. Saya harus taat. Amin. Ini bicara tentang ketaatan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Sesuatu itu adalah yang bicara tentang setiap hari, baik korban pagi maupun korban petang. Itu bicara tentang hubungan. Bicara tentang sebuah kebiasaan. Yang Tuhan mau bangsa Israel lakukan. Setiap saat. Pagi dan petang. Di setiap. Sehingga ketika bangsa ini masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu madunya ini, maka mereka sudah punya pola hidup. Dan itu sebabnya kenapa di Gunung Sinai ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengajarkan hal itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita melakukan sebuah kebiasaan yang memuliakan nama Tuhan. Kenapa saya katakan kebiasaan? Karena untuk memulai sesuatu yang baru itu nggak gampang. Orang yang nggak biasa baca Alkitab, untuk baca Alkitab itu berat. Kenapa ya pendeta ya? Saya kalau baru baca satu ayat aja, aduh mata tuh kayaknya berat banget. Berat banget. Karena tidak terbiasa. Orang yang sudah terbiasa baca, akan ikut baca. Sama ketika engkau biasa berdoa, memulai berdoa itu tidak gampang. Berat. Tapi ketika engkau mulai terbiasa untuk berdoa, engkau kayak rasa kosong kalau engkau tidak berdoa. Engkau kan kayak rasa hampa. Aduh, kayaknya aku kurang sesuatu ya. Kayak aku belum melakukan sesuatu. Kenapa? Karena engkau menggantungkan dirimu kepada Tuhan dengan doa. Itu yang sedang diajarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Sebuah pola. Yaitu apa? Relationship. Hubungan antara manusia dengan Allah. Allah yang menyelamatkan, Allah yang itu juga yang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya.
Setiap hari, ayo latihlah diri kita untuk beribadah. Latih, mulai biasakan. Ya, kalau waktunya ibadah, ibadah. Waktunya cari Tuhan hari Minggu, datang ibadah, ibadah. Karena itu merupakan pola. Ketika kau terbiasa untuk melatih dirimu datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka tidak akan sulit kakimu untuk melangkah ke gereja, ke rumah Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, pola ini turun kepada keturunan setiap kita. Anak cucu kita. Sehingga anak cucu kita yang melihat pola yang sudah dibangun oleh orang tuanya. Oh, setiap hari Minggu saya beribadah, setiap pagi saya harus berdoa, saya harus mengandalkan Tuhan. Itu suatu pola. Dan membangun sebuah kebiasaan itu gak baik. Gak gampang maksud saya. Gak gampang. Gak mudah. Tetapi harus dipaksa. Sama-sama bilang sama saya harus paksa. Ketika engkau memaksa sesuatu untuk melakukan, engkau akan menjadi terbiasa. Nah, ketika engkau terbiasa, engkau akan mulai menjadi pribadi-pribadi yang bergantung penuh kepada Tuhan. Hal ini dilakukan Tuhan, diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel memiliki suatu pola, yaitu setiap hari, di pagi hari dan petang hari, datang cari Tuhan. Ini bicara tentang relationship. Ini bicara hubungan. Itu kekristenan. Kekristenan bukan hanya sekedar agama yang mengatur kegiatan-kegiatan agama, tetapi ini bicara hubungan antara Bapa dengan, antara Allah dengan umatnya, antara juru selamat dengan pribadi yang diselamatkan. Sehingga akhirnya ketika kita mulai terbiasa membangun sebuah kebiasaan, membangun sebuah pola, maka nggak berat lagi untuk kita melakukannya. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ayo. Sama gini saudara, pola yang kau bangun ketika engkau menghadapi masalah tekanan hidup, ada masalah tekanan hidup, engkau panik, engkau stres, pola itu akan berulang. Kebiasaan itu akan berulang. Setiap ada masalah, engkau stres, engkau tertekan. Setiap kali ada tekanan hidup, engkau stres, engkau panik. Itu pola yang kau bangun, itu kebiasaan yang kita bangun. Nah sekarang coba ubah. Ketika ada masalah, datang cari Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ketika ada pergumulan, datang cari Tuhan, berdoa. Itu pola yang baru yang akan kita bangun. Ayo latih. Ya, latih. Saya percaya bangsa Israel ini diajarkan Tuhan untuk memiliki pola hidup seperti itu. Kan nggak biasa. Nggak terbiasa mereka untuk mencari Tuhan. Mereka adalah budak yang setiap hari dipaksa untuk kerja. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka diajarkan Tuhan satu pola, yaitu di Gunung Sinai diajarkan, ayo persembahkan korban. Ada korban pagi, ada korban petang. Setiap hari dengan setiap. Demikian pula hidup saudara dan saya. Kita yang dulu belum mengenal Yesus, kita yang dulu beribadah juga kayaknya kaki berat banget, baca Alkitab mata berat banget, berdoa kayaknya susah, mulut berat banget. Tapi ketika kita memiliki pola yang baru, kebiasaan yang baru, maka engkau nggak akan berat. Justru sebaliknya, ketika engkau nggak berdoa, engkau kayak ada sesuatu yang kosong. Ketika engkau tidak baca Alkitab, kayak ada sesuatu yang kurang. Ketika engkau nggak beribadah di hari Minggu, tuh kayak ada sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena engkau membangun pola. Itu dulu kita lakukan. Membangun sebuah kebiasaan. Ajak anak-anakmu, ajak keturunan-keturunanmu, bahkan paksa dirimu untuk membangun pola. Ketika kita membangun pola ini, saudara dikasih dalam Tuhan, engkau akan melihat bahwa hidupmu pelan tapi pasti semakin bergantung kepada Tuhan. Mungkin awalnya sebuah kebiasaan, mungkin awalnya sebuah sesuatu yang berat, tapi lama-kelamaan kau akan sesuatu yang terbiasa. Rutin. Sama dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi rancangan orang jahat, dalam menghadapi orang-orang yang mengkhianatimu. Pola apa yang kau bangun, kebiasaan apa yang kau bangun, itu yang automatically keluar. Kalau ketika engkau dihianati, ketika engkau dikecewakan, pola yang kau bangun adalah pola memaki. Kebiasaan yang kau bangun adalah ketika orang buat seperti itu adalah kepahitan, maka itu yang akan terus-menerus terjadi. Demikian pula kehidupan kita nih. Kalau kita sudah percaya, udah tahu nih bahwa kalau hal-hal ini terjadi dalam kehidupan saya nggak boleh panik, nggak boleh tertekan, saya nggak boleh balas yang jahat dengan yang jahat, saya mau melakukan firman Tuhan. Maka pola itu kan menjadi suatu kebiasaan. Ada orang menyakitimu, ada orang mengecewakanmu, ada orang mengkhianatimu, engkau akan terbiasa. Kenapa? Udah pernah. Kemarin-kemarin juga begitu kok.
Tapi aku bisa lewati, aku bisa lalui, karena Engkau membangun pola ini. Saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun kau berada, umat Tuhan yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ayo bangun suatu kebiasaan yang baik. Bangun sebuah kebiasaan yang memuliakan nama Tuhan. Bangun sebuah kebiasaan yang meninggikan nama Tuhan. Bangun sebuah kebiasaan yang memuji, menyembah Tuhan. Bangun sebuah kebiasaan ketika engkau disakiti, hatimu tersakiti, engkau meresponi dengan hal-hal yang itu sebuah kebiasaan. Karena kita bisa mengatur diri kita. Saya percaya kita bisa mengatur diri kita. Semua kembali kepada diri kita. Kita mau merespon segala sesuatu dengan cara seperti apa? Itu hanya perlu dibangun dari sebuah kebiasaan. Ya, rutin melakukan sesuatu. Maka itu akan menjadi sebuah pola, dan pola itu yang akan membawa engkau. Apakah engkau semakin jauh dari Tuhan atau engkau semakin dekat dengan Tuhan? Bangun pola itu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih karena hari ini kami mendengarkan firman. Karena Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan sertai kami untuk kami belajar firman Tuhan. Dan hari ini kami belajar sesuatu yang baru. Oh, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mengajarkan kami akan segala yang baik. Kami diingatkan belajar dari bangsa Israel dengan setia untuk membangun sebuah kebiasaan yang baru, yaitu kebiasaan untuk datang menyembah Tuhan. Di setiap pagi dan di setiap petang, di setiap harinya, Tuhan mengajarkan kepada mereka untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dan ini juga yang mengajarkan kepada setiap kami bahwa hidup itu harus dibangun dengan sebuah kebiasaan. Setiap hari kami lakukan kebiasaan apa, itu akan membawa kami bisa semakin dekat atau juga bisa semakin jauh dengan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umatmu pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga firman termaterai. Tuhan tolong kami. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hari ini rindu untuk membangun sebuah kebiasaan, membaca Alkitab, sebuah kebiasaan berdoa, membangun sebuah kebiasaan memuji, menyembah Tuhan di tengah-tengah masalah, membangun sebuah kebiasaan yang baik tak kala ada sesuatu yang tidak baik menimpa hidup mereka. Hamba berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Allah mampukan mereka. Allah menolong mereka. Untuk mereka membangun sebuah pola yang baru dalam mereka mengiring Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan dalam kesetiaan kami, selalu kami ada petik buah yang apa yang kami bangun setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan. Firman termaterai dalam hati kami. Pagi hari ini biarlah hubungan kami membangun sebuah hubungan setiap hari dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Sehingga ini setiap hari kami boleh tetap terus mengandalkan Tuhan. Hamba berdoa membawa setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Satu persatu Tuhan, Engkau yang memberkati. Kalau ada pokok doa mereka tentang keluarga, rumah tangga mereka, Bapak hamba berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan jam. Setiap suami, setiap istri yang hatinya sedang jauh dari Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan. Kami berdoa karena kami percaya mujizat masih ada. Kami berdoa karena kami percaya bagi Allah kami tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa kalau ada di antara mereka yang sedang bergumul dalam masalah keuangan, masalah ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus. Sehingga kami diberikan hikmat dalam mengatur keuangan, diberikan kebijaksanaan dalam memakai keuangan dengan baik. Hamba juga berdoa diberkati usaha, pekerjaan, bisnis mereka, bahkan studi anak-anak Tuhan, diberkatilah di dalam nama Yesus. Kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan mempromosikannya, Tuhan yang akan mengangkat, Tuhan menjaga dan melindungi. Hamba juga berdoa mengucapkan berkat ya Tuhan buat setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya firman-Mu tergenapi pagi ini atas kami. Disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dalam nama Yesus kami pegang janji firman Tuhan. Engkaulah Tuhan penyembuh kami. Kami datang kepada tabib yang ajaib. Kami datang kepada Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau menyembuhkan. Dalam nama Yesus yang sakit sudah Tuhan jamah dan sembuhkan pagi hari ini. Terjadi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa.
Kalau ada di antara mereka yang hari-hari memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Ada pasangan suami istri yang sedang menanti-nantikan keturunan. Tuhan, kami percaya anak-anak adalah titipan Tuhan. Anak-anak adalah kepercayaan Tuhan, anugerah Tuhan. Itu sebabnya hamba memohon belas kasihan Tuhan bagi setiap mereka. Pasangan suami istri yang merindukan hari-hari ini keturunan-keturunan ilahi. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat demi nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Dibukakan kandungan setiap istri-istri yang merindukan keturunan-keturunan ilahi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa buat orang-orang muda. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Tuhan jaga hati dan hidup mereka. Pagari mereka, pergaulan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak muda ini hidup takut akan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan pagari mereka dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat. Bahkan Tuhan tolong setiap orang-orang muda yang pagi ini bergabung dalam doa pagi. Mendengarkan firman-Mu. Biar mulai hari ini mereka membangun sebuah kebiasaan yang baik. Yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga itu terpola dalam hidup mereka. Untuk mereka kerjakan dan nama Tuhan dipermuliakan atas masa muda mereka. Hamba berdoa juga kalau ada di antara orang-orang muda ini yang sedang mendoakan untuk mendapat pasangan hidup, biar Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Dituntun mereka jalan-jalan hidup mereka di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka umat pagi hari sedang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Bapak kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan bukakan jalan-jalan yang tertutup bagi mereka. Sehingga mereka menemukan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ada seorang yang belum mengenal Yesus, yang ikut doa pagi hari ini. Kau sedang mencari pekerjaan. Engkau belum mengenal Yesus, kau belum percaya Yesus, tapi kau sedang mencari pekerjaan. Kau akan lihat Tuhan Yesus buka jalan dalam hidupmu. Engkau akan lihat. Dan ketika itu terjadi, percayalah. Itu yang Tuhan Yesus berikan. Karena engkau berdoa kepadanya pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi dalam hidup. Bapak, aku berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa dan kasih-Mu bagi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Satu persatu Tuhan jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adakan kasih, adakan kuasa. Sebab Engkaulah Allah yang maha kasih. Engkaulah Allah yang maha kuasa. Nyatakan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan kota kami di dalam tangan Tuhan. Bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya hal-hal yang baik Tuhan terus kerjakan atas kota dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan jaga kota di mana kami tinggal aman, damai. Jauhkan dari segala mara bahaya, niat orang jahat, bencana alam. Kami tolak atas kota dan bangsa kami. Demi nama Yesus Kristus dari Nazaret. Bahkan kami juga berdoa Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Setiap niat rancangan orang jahat atas bangsa ini, roh pemecah belah atas bangsa ini kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Sehingga pemimpin-pemimpin takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan. Kalau ada pemilihan-pemilihan kepala daerah, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan di hari-hari ke depan. Biar berjalan dengan aman, damai, kondusif. Bahkan kami berdoa pemimpin-pemimpin yang lahir adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami cakap menanggung segala perkara. Masalah kami tidak lebih besar dari Allah yang kami datangi pagi hari ini. Itu sebabnya kami percaya ada kuasa, ada kemuliaan, ada keajaiban, miracle daripada Tuhan Yesus atas kami yang datang mencari Tuhan. Kami aminkan apa yang kami doakan pagi hari ini. Kami terima dengan iman terjadi. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayo bangun suatu kebiasaan yang baik, bangun sebuah pola yang baik. Dengan cara setia, dengan cara taat, maka kau akan melakukan sesuatu yang baik. Mulai membangun suatu pola yang baik, dan pola itu akan memuliakan nama Tuhan, dan kau akan dituntun Tuhan, diarahkan Tuhan dalam seluruh jalan-jalan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.